Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, dalam masa biasa yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber iman kepercayaan, kami mohon iman akan sabdamu, dan resapkanlah ke dalam lubuk hati kami janjimu akan memberi kehidupan, agar kami menjadi orang yang berkenan di hatimu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia pergi tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, tidak tahu, tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sawi ia ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia menceritakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita, kita mendengar bagaimana Yesus menggambarkan atau menerangkan apa itu kerajaan Allah dengan mengambil perumpamaan dari dunia pertanian.
Seorang petani membutuhkan proses yang tidak sebentar untuk mencapai sampai pada saat panen. Mulai dari menanam benih, merawatnya, dan kemudian memanen. Proses tersebut membutuhkan ketekunan supaya dapat menghasilkan panen yang cukup baik jumlah maupun kualitasnya. Ketika seseorang menginginkan hasil yang baik, maka ia harus tekun berproses di dalamnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka Rasul Paulus juga mengingatkan kita untuk bertekun dalam iman, kendati ada situasi sulit yang dihadapi, seperti cercaan dan penderitaan. Hal yang sama juga ditegaskan Yesus ketika ia memberikan perumpamaan tentang penabur. Penabur menaburkan benih dan merawatnya supaya buahnya masak ketika musim panen tiba. Panenan berlimpah dan berkualitas itulah yang diharapkan. Maka demikian pula halnya dalam iman itu. Iman itu perlu proses. Proses beriman juga membutuhkan ketekunan dan kesetiaan di dalam berproses itu. Persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidup keseharian di rumah, di tempat kerja, di gereja, harus dihadapi supaya iman kita semakin berkembang dan hidup kita semakin berbuah, yaitu buah kebaikan yang patut dinikmati setiap orang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kerajaan Allah itu bukanlah sesuatu yang muluk-muluk, yang hebat-hebat. Maka tidak perlu membayangkan bagaimana kerajaan Allah itu yang luar biasa. Kerajaan Allah itu nampak dalam hal-hal yang sepele dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Keluarga kerajaan Allah itu nampak dalam bagaimana kesetiaan kita, ketangguhan kita, ketekunan kita dalam proses menghadapi pelbagai persoalan hidup yang kita alami. Di dalam berproses itu, apabila kita selalu menyandarkan diri kepada Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa kita telah mewujudkan kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah itu secara sederhana dapat dikatakan bahwa kerajaan Allah berarti suatu situasi atau suatu suasana di mana kita membiarkan seluruh kehidupan kita dirajai oleh Allah. Ketika Allah sungguh menjadi satu-satunya yang menuntun, merajai, membimbing setiap persiaran hidup kita dalam kehidupan di dunia ini, kita telah mewujudkan yang namanya kerajaan Allah itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bila mana di dalam keluarga selalu nampak damai, saling mengasihi, saling melayani, maka di sana telah terjadi kerajaan Allah. Seorang ibu atau seorang istri yang dengan setia dan tekun melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga tanpa mengeluh, tapi dengan sukacita melaksanakannya, maka dia telah mewujudkan kerajaan Allah. Seorang petani, seorang nelayan, seorang pegawai negeri, guru, atau apalah pekerjaan kita, ketika kita melaksanakan semua tugas yang dipercayakan kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan sukacita tanpa mengeluh,
tanpa menuntut, maka kita telah mewujudkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita terus berjuang mewujudkan kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Semoga dalam berproses mewujudkan kerajaan Allah itu, pada akhirnya kita boleh diperkenankan memasuki kerajaan Allah yang paripurna, yaitu bersatu dengan Tuhan secara khusus. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.